Halo Sobat Cerita Film AR55. Kali ini saya Nona akan membawakan sebuah film action yang berjudul Sniper Vengeance. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang mengalami koma. Pria ini bernama Gaozan yang merupakan kapten tim Storm. Dia dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Kemudian scene berpindah ke masa lalu sebelum Gaozan mengalami koma. Saat itu mereka sedang menjalankan sebuah tugas mengawal Jenderal Howard yang akan melakukan transaksi senjata eksperimen. Kemudian sebuah mobil memasuki tempat parkir yang berada di Asia Tenggara yang sebelumnya telah mereka sepakati. Howard kemudian keluar dari mobil dan memeriksa senjata eksperimen, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membayar. Namun tiba-tiba Howard tertembak sehingga terjatuh. Azong yang merupakan Kapten Storm Angkatan Darat memberikan respon balasan dan memerintahkan Gaozan untuk mencari keberadaan si penembak itu. Mereka tertekan. Azong pun menginstruksikan kepada pasukannya untuk segera mundur. Di lain sisi, Gaozan dan Albert tengah berusaha keluar dari tekanan sniper musuh yang dari tadi menembaki mereka. Namun, pelarian mereka harus berhenti karena musuh telah menyiapkan robot pemusnah untuk menghabisi mereka semua. Di saat Gaozan dan Albert berjuang untuk kabur, mereka terkejut melihat kenyataan di mana Pak Jenderal rupanya belum mati. Hal ini membuktikan jika mereka dijebak oleh Howard dan sekarang mereka harus keluar dari sniper musuh yang sangat kejam tanpa belas kasih. Di tengah pelariannya, Albert mendapatkan tembakan dari musuh yang kembali mengincar granat yang ada di badan Albert, hingga Albert pun meledak bersama dengan granat itu. Gauza yang berada di dekat Albert terpental hingga tidak sadarkan diri dan mengalami koma. Kembali di masa sekarang, Gauza yang sadar dari pingsannya bertanya kepada mereka di mana bosnya Mike. Karena dia ingin menceritakan seluruh kejadian, tetapi perawat memintanya untuk beristirahat sebentar. Tiba-tiba saja ambulans berhenti dan bosnya Mike muncul di luar bersama dengan beberapa pria bersenjata. Staf medis bergegas keluar dari ambulans dan Mike masuk. Dia mengatakan seseorang telah mengkhianati mereka. Gaozan menjawab Howard lah yang berkhianat. Mike tidak percaya dan Mike mengatakan saldo di rekeningnya bertambah dengan jumlah uang $400.000 dari sumber yang tidak diketahui. Kamu adalah pengkhianatnya dan kamu membiarkan semua anggota timmu mati. Gaozan lagi-lagi mengatakan dia bukan pengkhianat. Mike berteriak sambil menodongkan senjata dan mengatakan bagaimana bisa kamu menyalahkan orang yang telah meninggal. Gauza merampas senjata Mike dan menyuruh anak buahnya untuk meletakkan senjata mereka di atas tanah. Kemudian Mike dan anggotanya dikurung dalam mobil ambulans. Sedangkan Gauza berhasil melarikan diri dan tinggal di sebuah desa terpencil untuk mempersiapkan diri mengusung balas dendam karena telah difitnah. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, para ilmuwan berkumpul di sebuah konvensi pusat pameran. Seorang wanita terlihat mengambil foto mereka dan meneruskannya ke seorang pria yang berperan sebagai pelayan. Ketika dia mencoba menembak para ilmuwan, petugas keamanan mengetahui dan menangkapnya. Petugas keamanan mengawal mereka dan mengarahkan mereka ke parkiran ruang bawah tanah. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba wanita yang sama muncul dan membunuh semua penjaga keamanan. Setelah itu, dia dan anak buahnya menculik para ilmuwan. Gaozan menonton berita ini di TV. Mereka mengatakan penculikan ini terkait dengan modul baterai natrium ion dari senjata mematikan. Gaozan yang mendengar berita tersebut meyakini jika kelompok penculik tersebut adalah pasukan yang sama yang telah menyerangnya dan membuat dirinya sebagai kambing hitam. Niatnya pun semakin kuat untuk balas dendam.
Gaozan memutuskan untuk pergi ke pusat konvensi melakukan penyelidikan. Dia menemukan beberapa bekas tembakan hingga sisa proyektil peluru, lalu mengumpulkannya sebagai bahan penelitiannya. Ternyata aksinya diketahui oleh 2 orang polisi yang mencurigainya, yang datang untuk menggeledahnya. Namun tidak butuh waktu lama, Gaozan berhasil mengalahkan 2 polisi tersebut. Di malam itu, sekelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh Pang Jiang berhasil melumpuhkan komplotan penculik yang berada di tempat persembunyiannya. Dan saat mereka hendak mengantarkan sandranya yang selamat, Pang Jiang ditelepon oleh atasannya dan mendapatkan tugas lanjutan untuk menangkap Kapten Gaozan. Rupanya di malam itu, aksi Gaozan tertangkap oleh kamera CCTV. Gaozan menyadari kalau tempat persembunyiannya sudah tidak aman lagi, lalu dia mengemas semua barang-barangnya. Namun, belum usai mengemas barangnya, rupanya rumahnya sudah dikepung oleh pasukan teroris hingga adu tembak pun terjadi. Gaozan berhasil melumpuhkan anak buah pasukan Pirang. Namun setelah 1 lawan 1 dengan pasukan Pirang, Gaozan terpental akibat ledakan granat hingga dia jatuh ke tanah. Bersama dengan itu, pasukan harimau yang dipimpin Pang Jiang telah tiba di sini. Gaozan hanya bisa pasrah karena masih dalam keadaan terluka akibat ledakan granat dari janda Pirang. Ketika berada di dalam pesawat, Pang Jiang terlihat emosi karena dia mengira Gaozan lah yang membunuh rekan-rekannya. Perkelahian pun terjadi. Pang Jiang menodongkan senjata ke Gaozan. Namun dengan reaksi yang cepat, Gaozan berhasil merebut senjatanya dan menodong balik Pang Jiang. Gaozan menyuruh pilot pesawat merubah rute penerbangannya menuju pulau terpencil. Lalu Kapten Gaozan terjun menggunakan parasut. Pang Jiang yang tak mau misinya gagal memutuskan untuk mengejar Kapten Gaozan di pulau yang sama. Scene menunjukkan sebuah markas teroris dan kita diperlihatkan dengan pemimpin teroris yang lain adalah Howard. Dia telah mencuri para ilmuwan yang dipaksa untuk mengaktifkan sebuah senjata penghancur. Melihat senjata bekerja dengan baik, Howard terlihat gembira, namun dia tidak menepati janjinya untuk mengembalikan para ilmuwan. Howard tetap menahan para ilmuwan hingga para klien datang untuk membeli senjata penghancurnya. Beberapa saat kemudian, anggotanya melaporkan bahwa ada penyusup berjumlah 6 orang sedang berjalan menuju markas mereka. Dan itu tak lain adalah pasukan harimau yang dipimpin oleh Pang Jiang yang telah terdeteksi oleh radar teroris. Howard kemudian memerintahkan anak buahnya secepatnya untuk menangkap dan menghabisi mereka. Scene berpindah ke sebuah dermaga yang ada dalam pulau. Gaozan memantau melalui teleskop snipernya. Dia melihat sekelompok pasukan teroris yang meninggalkan pos hanya menyisakan 3 orang penjaga pintu masuk. Gaozan tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Dan dia menghabisi 3 orang penjaga pintu masuk dengan mudah. Di sisi lain, pasukan harimau yang dipimpin Pang Jiang menghentikan langkah kakinya setelah mereka melihat sebuah jebakan yang terpasang. Pang Jiang mulai berpikir, dia mengatakan tidak mungkin Gaozan memasang jebakan ini untuk mereka. Pasti ada penghuni lain yang menguasai pulau ini dan benar saja. Tiba-tiba Pang Jiang mendengar pergerakan manusia yang sedang mengintai mereka. Pang Jiang membagi pasukannya menjadi 2 kelompok dan berada di posisi mereka sehingga pertempuran pun terjadi.
Hadong yang terluka akibat ledakan granat akhirnya dievakuasi dan mereka mundur dari pertempuran untuk mencari tempat persembunyian yang aman serta menyusun strategi berikutnya. Di sisi lain, ternyata salah satu ilmuwan tua telah berkomunikasi dengan Gaozan. Ia memantau dari kejauhan dengan teropong snipernya. Sedangkan Patua telah membuat keributan dengan memancing 2 orang penjaga. Lalu ia menghitung mundur untuk memberikan aba-aba dan pas hitungan ke-1, Gaozan langsung mengheadshot 2 orang penjaga tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan para ilmuwan, Patua kemudian memberikan Gaozan kacamata yang mana kacamata itu telah merekam semua bukti senjata pemusnah massal. Dengan bukti tersebut, Kapten Gaozan akan terbebas dari tuduhan dan fitnah selama ini. Gaozan menyuruh para ilmuwan agar segera keluar dari pulau ini. Sementara Gaozan akan membantu pasukan harimau yang dipimpin Pang Jian yang menjadi bulan-bulanan para musuh. Pang Jian dan pasukannya dipecundangi oleh musuh. 2 diantaranya ditangkap dan yang 3 orangnya tewas di tangan musuh. Pang Jian yang pingsan berhasil diselamatkan Gaozan. Dia kembali sadar dari pingsannya dan mengoceh menuduh Gaozan adalah pembunuh rekannya. Dan terjadilah perdebatan. Gaozan menjawab bahwa Albert meninggal pas di depannya dan ditembak sniper musuh. Dia adalah sahabatku, sehingga ia sangat bersedih dan merasa bersalah atas peristiwa tersebut. Di tengah perdebatan, handphone Gaozan berbunyi dan itu telepon dari Patua yang memberi info bahwa 2 orang sandera telah dibawa pasukan musuh. Kemudian tak lama terdengar suara tembakan dari handphonenya. Ternyata Patua dan rekannya diserang oleh pasukan musuh Gaozan. Pang Jian mencari sumber suara tembakan dan ternyata serangan yang tadi membuat para ilmuwan kembali tertangkap. Barang bukti yang berupa kacamata canggih rupanya diketahui oleh kapten musuh. Dan dari sinilah kapten musuh menghubungi Gaozan. Gaozan mencoba menghentikan kapten musuh dengan ancaman agar Patua jangan coba-coba disentuh ataupun dihabisi, namun kapten musuh tidak mendengarkannya dan langsung menghabisi Patua dengan tembakan berkali-kali. Seketika Kapten Gaozan terbayang dengan kejadian masa lalunya. Ketika itu Albert dihabisi di hadapannya, lalu Kapten Gaozan memegang kepalanya karena terasa sakit. Pang Jian yang melihat itu langsung memberikan obat. Dari sinilah Pang Jian mengetahui semuanya. Ternyata ini telah disetting oleh Howard dan memanfaatkan tim ini untuk menyelundupkan senjata ilegal dan melimpahkan semua kesalahan di Kapten Gaozan. Seolah-olah dialah pelaku yang sesungguhnya. Lanjut cerita, ternyata Patua tadi rupanya merupakan pasukan internal perusahaan yang mana dia diutus untuk mengumpulkan data dan barang bukti di laboratorium milik Howard agar kebusukan Howard dapat diungkap dan membersihkan nama timnya. Pang Jian kemudian berubah pikiran dan bersatu dengan Gaozan. Dia bertekad untuk menghabisi anak buah Howard serta membalaskan dendamnya atas kematian guru dan anggota timnya. Di malam hari, Gaozan dan Pang Jian berhasil menyelamatkan 2 rekan timnya yang disandra oleh Howard. Sementara itu, di dalam markas, Howard sedang menghubungi kliennya untuk membeli senjata penghancur massa dengan perjanjian pembayaran 50% dengan pembuktian menghancurkan satu kota yang jaraknya 100 km dari tempat mereka. Jika itu berhasil, maka dia akan membayarnya lunas. Di lain sisi, Gaozan dan Pang Jian berhasil memasuki gudang persenjataan musuh. Pang Jian menemukan senjata robot yang mana senjata itu pernah digunakan untuk menghabisi rekan tim mereka. Saat yang bersamaan, 2 anggota Pang Jian masuk ke markas untuk menyelamatkan para ilmuwan yang disandra. Pang Jian mengaktifkan senjata robot untuk menghabiskan pasukan musuh yang ada dalam markas.
Ternyata tembakan itu berhasil menghabisi Howard dan anak buahnya. Mereka hanya menyisakan kapten musuh yang masih hidup. Dia pun murka dan menyuruh anak buahnya yang masih hidup untuk menghabisi Goza dan Pangjang. Gozan dan Pangjang bersembunyi dalam gudang dan telah menyiapkan banyak jebakan. Tiba-tiba sebuah mobil box berbunyi. Para musuh pun kebingungan dan secara perlahan mereka membuka pintu mobil box dan ternyata mereka telah masuk dalam jebakan. Sementara itu, di gudang yang berbeda, anak buah musuh dilumpuhkan satu persatu dengan sebuah jebakan dan teknik cerdas yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dari balik kegelapan, secara sesaat Pangjang berhasil menghabisi musuh dengan skill pertempuran yang sangat mematikan. Calm down, calm down, calm down. Saat terdesak pun, Pangjang masih bisa selamat karena Gaozan yang terus membackupnya dari jarak jauh. Janda pirang kini kembali sadar, yang sebelumnya pingsan karena ledakan granat. Dia pun bergegas mencari Pangjang, sehingga terjadi duel sengit antara mereka. Pangjang berhasil menghabisi janda pirang. Karena Howard sudah terbunuh, maka pemimpin operasi dipegang oleh ketua teroris dan rencana penghancuran kota masih tetap berlanjut. Dan hanya menyisakan waktu 5 menit lagi senjata penghancur massa akan diaktifkan. Kapten Gozan melihat sebuah celah di mana ia memanfaatkan pipa besi sebagai jalur tembak yang kemudian berhasil melumpuhkan bos teroris. Di waktu yang sama, Adong dan para ilmuwan yang berhasil diselamatkan kembali bertemu dengan Kapten Pangjang yang saat itu berusaha untuk menonaktifkan senjata pemusnah yang telah aktif. Untuk menggagalkan senjata tersebut, mereka harus menghancurkan dari luar. Namun, hal itu tidak mudah dilakukan karena senjata tersebut berbahan material titanium yang sangat kuat. Jalan satu-satunya adalah dengan meledakkan bagian depan senjata, dan itu sangat berbahaya. Di lain sisi, Pangjang dan Adong yang berusaha menghancurkan senjata pemusnah masih terus berusaha bertahan dari gelombang elektromagnetik yang membuat darah di kepala mereka berhenti. Akhirnya, Gaozan datang dan ikut membantu mereka dengan menahan gelombang tersebut dengan tameng besi. Namun sayangnya titik terlemah senjata tersebut adalah bagian tengahnya. Mau tak mau, Pangjang harus menembak Gaozan, kemudian peluru menembus dan mengenai titik koordinat senjata. Akhirnya senjata pun meledak. Kemudian film diakhiri dengan berhasilnya pasukan ini. Tim Storm yang mampu menghancurkan senjata yang katanya pemusnah massal, dan pengorbanan Kapten Gao yang menukar nyawanya sendiri untuk mengembalikan nama baik Tim Storm, dan film pun tamat.